Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih mengumpulkan kita bersama-sama setiap malam Senin membaca Hadrabas Saudan dan mendengarkan sekelumit manaqib tentang Sahib Ratib Qutbul Anfas Nibras Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas yang dikumpulkan oleh cucunya Al-Habib Ali bin Hasan di dalam Kitabul Qirtas. Pada minggu-minggu kemarin beliau Habib Ali bin Hasan telah menjelaskan kepada kita beruntungnya orang yang pernah mendengarkan manaqibul aulia, beruntungnya orang yang mengenal daripada para kekasih-kekasih Allah, beruntungnya orang-orang yang bisa dekat dan bisa menyebut nama kekasih-kekasih Allah. Wabil khusus yang mana pada malam hari ini adalah Sahib Ratib Qutbul Anfas Nibras Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Sosok yang khumul, tidak mau terkenal, akan tetapi magomnya, kedudukannya sangat luar biasa di sisi Allah. Sampai Habib Ali bin Hasan berusaha untuk membuka tabir penutup siapa sebenarnya Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas ini, maka beliau mendapatkan langsung daripada yaitu seorang waliullah juga. Qala Syekhul Faqih Al-Arif Billah Abdullah ba Umar ba Ubad, berkata seorang yang ahli syariat, ahli fikih, yang mana ini bukan sembarangan, seorang ahli fikih sekaligus wali min auliyaillah yang bernama Syekh Abdullah ba Umar ba Ubad. Beliau ini menjelaskan siapa sosok Habib Umar. Karena Sayyiduna Umar al-madhkur syaikhu masyaikhil asr bil ittifaq. Adanya Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas adalah gurunya di antara semua guru-guru yang ada pada masanya. Jadi kalau dikumpulkan seluruh guru-guru ahli thariqat, maka maha gurunya itu adalah Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, dan ini katanya bil ittifaq, secara kesepakatan seluruh para aulia Allah, seluruh para ahli thariqah dan guru-guru. Bahkan kata beliau wal maksud lahum alal itlaq, beliau ini Al-Habib Umar adalah orang yang dimaksud, orang yang dituju oleh para guru-guru secara mutlak. Semuanya ini kalau mau merujuk, ya rujukannya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Bahkan dibilang arkhat lahul masyayikh wasadat inanaha, sampai para guru-guru, sampai para sadah, para habaib itu semua diibaratkan melepaskan tali kekangnya untuk Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Jadi semua guru, para habaib kalau udah ketemu Habib Umar, udah terserah Habib Umar. Diibaratkan hewan punya tali kekangnya itu dilepaskan, terserah kepada Habib Umar. Mau diarahin kemana, mau dikedepanin, kebelakangin, ini terserah Habib Umar. Ini yang berbicara adalah seluruh para sada dan seluruh para guru. Bahkan disebutkan kata Syekh Abdullah wahidu asrih, beliau ini adalah sosok satu-satunya di zaman tersebut. Wa faridud dahrih, bahkan sosok yang tidak ada bandingannya di zamannya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Kok bisa seperti itu? Sampai dibilang katanya gak ada lagi sosok seperti Habib Umar. Bahkan Syekh Syekh Abdullah bin Umar ini beliau berkata begini, wa haddatsani as-sigatu min ahlil kasyaf al-khas, telah memberitahukan kepadaku orang-orang yang terpercaya, yang mana mereka ini orang-orang yang sudah dibukakan hijabnya oleh Allah Subhanahu wa taala secara khusus sehingga bisa memandang sesuatu yang tidak dipandang oleh orang lain. Apa pandangan mereka orang-orang ahli kasyaf tentang Habib Umar? Anna Sayyidana Umar, bahwasannya tuan kami Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas Qutbuz Zamanih, beliau ini adalah sentralnya di zaman tersebut. Beliau ini sosok presidennya, pimpinannya seluruh para aulia Allah di zamannya.
Bahkan yang luar biasanya lagi, wa annahu ittasafa bimaqamil kanziyah wal gudbiyah ba'da syaikhihi Syekh al-Kabir al-Gudbu Syahir Husain bin Syekh Abi Bakar bin Salim. Beliau ini diceritakan bahwasannya memiliki sifat yang mana sifat itu bukan sifat sembarangan. Beliau ini bersifat dengan magam kanziyah, magam pusakanya para aulia Allah, dan sekaligus magam gudbiyah, pimpinannya para aulia yang secara beliau dapatkan langsung setelah wafat gurunya, yaitu seorang mahaguru, seorang gutub yang terkenal, yaitu putra Fakhrul Wujud Syekh Abi Bakar bin Salim, yaitu Syekh Husain bin Syekh Abi Bakar bin Salim. Sehingga kata Syekh Abdullah Ba'umar Ba'ubat ini, wa kanat tadhhar ala yadihi karamat, karena beliau ini magamnya magam gudbiyah, magamul kanziyah. Katanya orang-orang yang menyaksikan di zaman tersebut, ini Habib Umar ini tampak pada dirinya beliau ini karamah bukan satu dua, tetapi karamat jamak, karamah demi karamah, karamah demi karamah yang sangat luar biasa, zahirat yang jelas nampak semua orang lihat, khariqat lil adat, yang mana karamahnya ini yang jelas ini sudah keluar daripada kebiasaannya manusia, sudah gak bisa main logika, gak bisa main diakal-akalin, gak bisa, karena ini merupakan karamah yang jelas yang keluar daripada kebiasaan yang harus diterima dengan hati yang murni. Sampai dibilang la tuhsa kathrah, gak bisa dihitung saking banyaknya karamah-karamah Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Dan satu saja yang kata Syekh Abdullah Ba'umar Ba'abad sebutkan, wa kana yuqaluluh kanzul masyhur fi zamani. Cukup, Habib Umar ini dibilang oleh para aulia Allah adalah al-kanzul masyhur, pusaka yang masyhur, terkenal, populer di zamannya. Beliau ini diibaratkan satu-satunya pusaka yang dimiliki oleh Habib Umar, gak ada yang lain punya. Apa itu? Magamul kanziyah. Magamul kanziyah ma'lumun inda ahli dzalika syan. Magamul kanziyah itu sudah diketahui di sisi para aulia Allah yang memiliki pengetahuan tentang magam-magam kedudukan para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dan dibilang magamul kanziyah ini bukan magam sembarangan yang dimiliki oleh Habib Umar. Wa huwa la yadhharu illa fi nadirin minaz zaman. Orang yang memiliki magamul kanziyah ini tidak nampak kecuali pada, yaitu jarang sekali dari satu masa. Jadi nggak nampak setiap zaman ada, setiap tahun ada, setiap masa ada, enggak. Orang-orang yang memiliki magam ini orang-orang terpilih yang jarang-jarang nampak di setiap zaman. Wa khasiyatu dzalikal magam wa thamaratuhu, apa sih kekhususan magamul kanziyah yang dimiliki oleh Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas ini, yang dibilang katanya jarang sekali para aulia yang memiliki magam tersebut yang nampak di setiap zaman. Kekhususannya magamul kanziyah dan buah daripada hasil orang yang sudah mencapai magamul kanziyah, innallaha subhanahu wa ta'ala, bahwasannya Allah yang maha suci lagi maha tinggi, la yaktubu ala ahli waqtihi khati'atan wahidan abadan. Allah tidak menulis atas penduduk yang hidup di zamannya orang yang memiliki magam kanziyah tersebut satu kesalahan pun selama-lamanya. Orang yang hidup di zamannya orang yang memiliki magamul kanziyah itu tidak tertulis daripada kejelekan ataupun kesalahan dosa sedikit pun. Dari kapan? Min waqti wujudihi fi hadzal dar ila waqti intihai khurujihi minha. Dari semenjak wujud ada
orang tersebut di alam dunia ini sampai kapan? Sampai waktu selesainya orang tersebut hidup di alam dunia. Dari semenjak ada sampai tiada, orang-orang yang hidup di zamannya orang memiliki magom kanziah tersebut berada di bawah naungannya daripada orang yang memiliki magom tersebut. Sehingga gak aneh kalau magom Habib Umar ini adalah magom daripada ayahanda gurunya, yaitu Syekh Husain. Syekh Husain ini adalah putra daripada Fakhrul Wujud, yaitu kebanggaan wujudnya ini benar-benar dibanggakan di alam semesta. Siapa beliau? Fakhrul Wujud Sayyid Syekh Abi Bakar bin Salim yang tinggal di kota Ainat. Jadi dari zaman Syekh Abu Bakar bin Salim ternyata yang bisa mewarisi magom tersebut yaitu Sahib Ratib Qutbil Anfas Nibras Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Lalu selain itu apa saja katanya? Apakah orang yang hidup saja yang bisa mengambil manfaat daripada orang yang memiliki magom al-kanziah? Kata Habib Idrus bin Umar Habisyi, beliau berkata, lau saqatat sya'ratun, seandainya terjatuh satu helai saja, satu bulu saja, mimman huwa fi dzalikal magam, dari orang yang memiliki magamul kanziyah. Jadi ada orang seperti Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, satu helai bulunya itu terjatuh di mana? Ala makbaratin, di sebuah yaitu kuburan. Maka apa yang terjadi? Kalau kuburan tersebut ada sehelai rambut orang yang memiliki magamul kanziyah, la rafa'allahu al-'adzaba ala ahliha. Sungguh Allah akan mengangkat siksa atau azab kubur dari penghuni kubur tersebut karena sudah kejatuhan sehelai daripada orang yang memiliki magamul kanziyah. Sampai Habib Alwi bin Abdullah bin Syihab beliau berkata, magamul kanziyah ini adalah magam idza mata mimman u'tiya hadzal magam. Itu kalau sehelai jatuh. Gimana kalau orang tersebut dikuburkan, meninggal dunia, wadufina di makbaratin, lalu orang yang memiliki magam tersebut seperti Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, seperti Fakhrul Wujud Sayyid Syekh Abu Bakar bin Salim, setelah meninggal dunia dikuburkan di satu pekuburan, maka apa yang terjadi? Rafa'allahu al-'adzab an ahli makbarah jami'ihim. Maka Allah akan mengangkat siksa azab kubur dari seluruh penghuni-penghuni kuburan-kuburan semuanya yang berdekatan dengan magam kanziyah tersebut, yaitu pemilik daripada magam tersebut seperti Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Jadi luar biasa apabila seseorang ingin yaitu mengetahui jelas tentang Habib Umar, maka logikanya tidak akan bisa sampai, tetapi hanya bisa diterima dengan keyakinan bahwasannya inilah anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang yang dekat dengan Allah sampai Allah cinta kepadanya sehingga dimuliakan sebegitu mulianya seperti Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, sehingga seluruh anak cucunya merasakan keberkahan daripada Sahib Ratib Qutbil Anfas Nibras Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Semoga kita yang mendengarkannya pada malam hari ini mendapatkan keberkahan beliau, mendapatkan manfaat daripada beliau, dan kita semua dijaga daripada azab kubur, kita semua diampuni segala dosa daripada yaitu keberkahannya magamul kanziyah yang milik Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wal mu'afati minal fitani.